Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar dan penyimak Tauhid TV, alhamdulillah. Terima kasih, ini banyak tamu yang hadir. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Selalu saja omongannya begitu. Apapun yang dilakukan semoga jadi amal soleh. Itu wajib, karena kalau kita mati tidak ada yang dibawa selain amal soleh. Baik, kita baca surat Al-An'am ayat 17-18. Al-An'am ayat 17-18. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Allah. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dialah Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dialah Allah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan dialah Allah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Masya Allah, ini ayat harus benar-benar menghujam. Jikalau Allah menimpakan bencana, musibah, ujian, kepahitan kepada kita, apapun bentuknya, tidak ada tuh yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Allah bikin sedih, gak bisa kita bahagia kecuali Allah yang membahagiakan. Allah bikin kita lupa, tidak ada yang bisa membuat ingat lagi selain pertolongan Allah. Allah menakdirkan kita sakit, tidak ada yang menyembuhkan selain hanya Allah. Loh, kalau gitu untuk apa ada dokter? Dokter itu ladang amal. Dokter itu mengobati, bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allah. Kita tidak bahagia, tidak ada yang bisa membahagiakan kita. No one. Siapa? No one. Tidak ada. Ingin dibahagiakan suami itu penderitaan. Ingin dibahagiakan istri itu penderitaan. Ingin dibahagiakan Allah itu kebahagiaan. Bisa lewat siapa saja. Bisa lewat suami, lewat istri, lewat anak, lewat orang tua, lewat teman, lewat kucing bisa. Ada yang bahagia lewat kucing, benar? Galau, tahu galau? Risau. Tidak ada yang bisa menenangkan selain Allah, bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi kita mau pergi kemanapun, lari ke penghujung manapun, menghibah kepada siapapun, merintih memelas kepada siapapun, tidak ada yang bisa menghilangkan bencana, kepahitan, kesulitan, kegetiran selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah gak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Mungkin nanti pas Allah menolong, gimana saya galau, ya ke Allah, sholat dulu 2 rakaat, minta, tiba-tiba dapat SMS atau WA broadcast, pas, itu Allah yang ngatur, ya. Tiba-tiba di sebelah duduk, saya sedang masalah, oh ya, saya juga
dapat ilmunya dari guru saya begini. Itu kebetulan bukan duduk dengan sebelah itu. Bukan. Itu Allah yang ngatur. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Persis seperti sekarang ini. Ini bukan kebetulan ini. Yang takdirnya harus dapat ilmu ini, dia pasti bangun. Yang nggak dapat ilmu ini, dia tidur. Ya, beneran hadirin. Ini yang nyetel radio, nyetel Facebook, tidak ada yang kebetulan. Yang takdirnya harus dengar dia. Makanya suka ada yang bicara begini, ceramah AA kok pas sekali ya. Hebat ya, AA tahu, boro-boro. Tahu apa saya tentang orang lain. Tentang diri sendiri aja nggak banyak tahu. Tapi kenapa ceramahnya kok cocok dengan yang saya cari? Enggak tahu. Itu mah Allah yang ngatur. Jadi bukan karena saya sakti, enggak. Suka ada tuh ibu-ibu, aneh, amat tahu aja persoalan. Tidak ya. Boro-boro. Saya aja banyak masalah ya. Allah yang ngatur. Jadi kalau nanti lagi ada kepahitan, kesulitan, udah berhenti ngarep-ngarep dari makhluk. Percuma. Latihan, ayo. Kalau ada WA, BBM, jangan nunggu-nunggu dibalas. Walaupun sudah R. Sudah contreng 2, biru lagi. Dan di atasnya online ya. Tapi nggak dibalas saja, biarin. Segalanya ada waktunya. Jengkel juga tetap nggak dibalas ya. Latihan putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang menguasai segala-galanya. Setiap makhluk itu adalah ciptaan Allah. Setiap makhluk itu dikuasai oleh Allah. Setiap makhluk itu dibolak-balik hatinya oleh Allah. Jadi kita ingin disayangi, kalau Allah tidak balikan tidak ada yang sayang. Ingin dicintai walaupun sudah pinjam jaket teman ya, udah model rambutnya. Saya tuh bingung dia tuh. Misal ya, kemarin ingin keriting. Saya sudah ke salon keriting. Sekarang ingin lurus. Udah saya lurusin, ingin gundul. Baru sehari ingin gundul, ingin gondrong. Mana bisa gondrong dalam 2 hari. Ngegundulin semenit bisa. Nah itulah yang mencari cinta dengan modal gaya ya. Gak usah gitu, tenang aja. Allah yang ngatur. Dan jika Allah menghendaki sesuatu kebaikan pada kita, itu bakal terjadi hadirin. Kalau Allah menghendaki wa yuridka bi khairin, dan jika fala rada li fadli, enggak ada yang bisa nolak. Jodoh itu enggak ada yang bisa ngalangin tuh. Walau persaingan ketat enggak ngepek. Walaupun penampilan kita kurang keren, ya itu mah udah garisnya begitu ya. Enggak ngepek. Harus naik pangkat, naik. Harus jadi. Anies dengan Sandi jadi gubernur, jadi itu. Kalau harus jadi aja. Walaupun misalnya lawannya sudah mengeluarkan uang berapa banyak, enggak ngepek bagi Allah. Apa yang Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadilah. Makanya paling enak dalam hidup ini sibuk dengan Allah dalam segala urusan kita. Karena cuma Allah yang bisa menghilangkan bencana, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan yang kita mintai tolong itu pemilik segala-galanya. Apapun yang kita inginkan pasti milik Allah, enggak ada yang punya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu penguasa segala-galanya. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita takuti, pasti milik Allah, pasti dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada lagi yang punya, enggak ada lagi yang menggenggam. Dan Allah maha kuasa, enggak bisa dihalangi siapapun, enggak bisa ditolak siapapun.
Aduh, ini udah paling enak hidup kayak gini kan. Halo? Jangan bikin emosi saudara ya. Kenapa diam aja? Jadi sangat-sangat mengherankan orang yang tidak serius mendekat kepada Allah. Malah serius mendekati pejabat, serius itu nggak ada apa-apanya. Dibuat aja penyakit, beres itu pejabat, ya. Benar? Atau diberhentikan aja jantungnya setengah jam, nggak bisa nanda tangan. Masya Allah, Masya Allah. Ayo hadirin, jadi hidup ini ngapain? Ya sudah, hari-hari kita mah ngejar-ngejar pertolongan Allah, ngejar-ngejar keridhaan Allah. Udah nggak usah takut tentang rezeki, tentang apa-apa, bereslah. Kalau Allah sayang sama kita mah beres. Nih contoh sederhana sekali. Ada pembantu yang khodimat yang bantu-bantu di rumah. B, mau digaji berapa? Bu, saya bekerja juga belum. Saya mah percaya ibu orang yang adil dan bijaksana. Yang penting bukan saya ingin digaji berapa, yang penting beritahu saya apa yang harus saya lakukan dan yang jangan saya lakukan. Detail tuh. B, ini majikannya sangat bijaksana, tidak pernah zolim. Jadi pembantunya juga yakin kerjanya bagus, disiplin, minimal sekali melakukan kesalahan. Kira-kira majikan suka tidak? Bonus ada nggak kira-kira? Bonus. B, ini gaji, alhamdulillah. Ini lumayan ada tambahan rezeki. Kan gitu. Anak-anak gimana di rumah di kampung sana? Alhamdulillah Bu, naik semuanya. Perlu biaya enggak? Sudah cukup. Tuh kemarin saya baru pulang dari Singapura. Waduh, kan orang kaya katanya. Beli tas buat anak-anak, anak 2, tas 5, kelebihan 2, bawa aja. Tuh, nggak usah ke Singapura, gelenceng tas. Katanya suami di PHK gitu. Iya Bu. Atuh, usaha apa? Insya Allah sekarang di rumah aja. Jangan gitu. Daripada nganggur, ngojek aja. Tuh ada motor di garasi, suruh bawa oleh suami. Daripada nganggur, gelenceng motor dah. 16 juta, ya gak usah beli. B, saya mau umroh. Bibi makan rajin tahajud. Saya kan ilmunya dikit. Temenin saya ya Bi. Berangkat umroh bintang 5. Bi, saya tuh kalau di pesawat itu stres. Saya duduknya di bisnis, Bibi juga di bisnis. Dan saya Bibi di belakang, nanti saya gak ada yang nemenin. Bisnis, ya. Begitu hadirin. Kalau Allah mau. Kalau suka, nah sekarang pembantunya ngenekin. Bi, apa Bu, manggil-manggil. Yang baru manggil, udah manggil lagi. Coba. Kalau punya yang bantu-bantu gitu gimana? Bibi, baru manggil, udah manggil lagi. Jangan keseringan. Sore-sore Bi lagi ngobrol sama tetangga, tahu dong dunia kami. Sore-sore Bibi, lihat dong Bu sinetron segini ramenya manggil. Nanti habis beres sinetron baru manggil. Pagi-pagi Bi, jam segini udah manggil, ngantuk. Diapain? Kan? Jawab diapain? Pecat? Hayya 'alas shalah. Baru juga duhur, sudah asar. Hayya 'alas shalah. Kita lagi sibuk nih diskusi, pakai azan lagi. Hayya 'alal falah. Ini sinetron lagi seru-serunya. Isya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Subuh sekarang pagi bener ya. Kira-kira diapain yang kayak gitu ada? Kenapa nggak ada yang jawab? Kita mah asal patuh we ke Allah bereslah.
rezeki, karir, apa, itu mah semuanya dalam genggaman Allah. Kita mah perintahnya kan cuma satu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat. Nah, silakan atau dibacakan Ustadz ya. Seneng ada Ustadz yang suaranya enak didengar ya. Pas saya lagi batuk, sebetulnya kalau saya nggak lagi batuk ya sama aja nggak enak kan ada. Surat Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. Nih supaya tahu apa sih yang harus kita kerjakan dalam hidup ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Begitu, jadi kita diciptakan tuh untuk mengabdi ke Allah. Yang namanya perintah Allah, ada yang wajib, ada yang sunnah, ya patuhi saja, jalanin aja hidup ini, ya. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan, udah gitu aja. Dagang bukan masalah untung uang, masalah Allah ridho enggak nih dengan dagangan kita. Kerja bukan masalah karir, tapi Allah ridho enggak nih dengan kerjaan kita. Jalanin aja, rezekimu udah beres nih. Saya baca hadis Bukhari Muslim ya. Sesungguhnya setiap orang di antaramu dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nuftah, kemudian menjadi segumpal darah. 40 hari kemudian robah jadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian ditulislah kepadanya oleh malaikat, lalu ditiupkan ruh kepadanya dan diperintahkan di atasnya menulis 4 hal: ketentuan rizkinya, ketentuan ajalnya, ketentuan amalnya, dan celaka atau bahagianya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi tenanglah, rezeki mah ada. Benar? Ade udah berapa lama di dunia? Sepertinya agak lama ya. Kan? 23 tahun. Lumayan, ada rezekinya deh. Ada ya. Makan terus tiap hari, minum, bernafas gratis, berteduh, berpakaian. Kurang apa coba? Jawab. Maaf Bapak, sepertinya lebih lama ya. Berapa lama Pak di dunia Pak? Mana yang lebih lama nih di antara syal kuning? Bapak, maaf sekali Pak. 74 tahun di dunia ini. Masya Allah. Bonusnya sudah 11 tahun Pak. Bagaimana Pak selama 74 tahun? Rezeki ada nggak Pak? Hah? Ada Pak. Ada? Bapak sudah pensiun? Sudah berapa tahun pensiun? 10 tahun lebih. Ada rezekinya tetap? Ada ya Pak ya. Makan terus? Makan. Minum terus, nggak ada berhentinya. Alhamdulillah. Sampai ketemu antum. Alhamdulillah. Tuh, berarti rezeki ada ya Pak ya? Ada. Sampai kapan? Sampai mati. Nanti kalau udah habis rezeki kita, pasti mati kita Pak. Ada yang sepuhnya susah jalan ke dapur. Ada yang bawain dari dapur makanan ke kita. Ada yang susah nyuap Pak. Disuapin atau hadirin pasti, karena masih ada rezekinya. Ada yang susah ngunyah, diinfus. Ada yang susah diinfus, dikubur hadirin. Udah selesai ya. Kalau sudah habis jatahnya, selesai hidup kita. Kalau belum habis jatahnya, oksigennya belum habis semuanya, rezeki kita, napas kita tuh. Makanya hidup bukan buat nyari-nyari rezeki, buat jemput rezeki. Karena udah ada yang dicari itu amalnya, berkahnya. Jelas? Jelas tidak nih? Tenang weh hadirin. Ngomong gitu dah ama ada rezekinya. Ada hadirin. Ini ya enggak kebetulan saya ditakdirkan anak 11. Coba yang anaknya 1 cung. 2, 3, 4,
5. Makin dikit yang ngacung nih. 6. Ada 1. 7. Bapak 7, nggak usah lihat kiri kanan Pak, kesini aja Pak. Nggak usah malu Pak, Bapak. Ini bukan mau dihukum Pak. 7. Ya, 8. Mulai sedikit kan. 9. 10. 11. Iya. Ada tuh rezekinya semua, beneran. Gak kepikir dari mana tuh Pak. Ada jalannya. Makanya yang paling penting mah bagi kita itu semua aktivitas kita jadi amal ibadah kita, jadi amal soleh kita. Jelas hadirin sekalian? Tenang ya. Bagaimana tentang kok ada catatan nikmat dan musibah? Iya, karena dalam nikmat dan musibah itu juga ada kebaikan. Di dalam nikmat kebaikannya kalau syukur, fakana khairullah, dan dalam musibah ada kebaikan kalau sabar. Begitu hadirin. Wah, itu ternyata sudah ditentukan juga ajalnya. Iya, udah beres nih ajal. Kalau lahir berurutan, kalau meninggal nggak jelas urutannya. Ya, adik saya udah meninggal duluan. Lahirnya yang ketiga, meninggalnya duluan. Kenapa begitu? Karena memang sudah ditulis umurnya hanya 25 tahun. Jadi tidak ada orang meninggal kecuali cuma satu aja sebabnya. Time is up. Waktosna seet. Waktunya habis. Kalau belum waktunya habis, di dunia ini pasti hidup. Ditembak juga hidup aja. Kenapa? Karena nggak kena. Ya. Bahkan di rel kereta api aja tetap hidup Pak. Karena apa? Karena salah relnya. Ya. Dia berbaring di rel yang nggak ada kereta yang lewat. Bahkan masuk ke sumur juga tetap hidup. Kenapa? Karena dangkal. Dan sumurnya cuma setengah meter. Ya. Gak bisa kita mati kecuali pada waktunya. Siapa yang nyabut nyawa kita? Ya, kalau bukan malaikat yang diperintahkan Allah. Nah, jalannya macam-macam. Ada yang terbunuh, tabrakan, sakit, itu mah cuman jalan. Bahkan ada tuh yang hanya makan bakso, ketelen ya baksonya dengan piringnya, misal. Hadirin sekalian, makanya sudahlah sekarang mah jangan ribet hidup ini ya. Dalam episode apapun deketin Allah. Enggak usah komplain kepada Allah dengan episode apapun. Baik kok. Wah, saya dihina, pasti di sana banyak kebaikan. Saya ditipu, di situ juga ada kebaikan. Saya ditinggalkan oleh suami saya, pasti ada kebaikan di sana, ya. Nah, kalau kita hanya memikirkan kepahitannya, enggak ingat kebaikan dari Allah, enggak bisa jadi amal. Karena enggak ridho. Ini wajah-wajah yang hadir ini semuanya ada kemiripan. Ini wajah-wajah bermasalah, ya. Benar deh. Coba deh 23 tahun banyak masalah tidak? Banyak. Baru juga hidup udah banyak masalah. Ini lebih muda lagi. Usia berapa deh? 17. Udah punya masalah belum? Banyak, ya Allah. Dan nih SD nih. Dek, bagaimana umur berapa dek? 11 tahun. Udah ada masalah belum? Waduh. Ngangguknya itu dalam sekali ya. Pasti masalah anak-anak ya kan. Jangankan kita, bayi juga masalah nih, popok belum diganti. Jadi gimana dong? Cobalah pakai ilmu bayi. Bayi itu kalau nangisnya enggak semangat, sambil nyender di bokong, mau mimi. Kira-kira ibunya cepat nggak ngasih rezekinya? Enggak, kata ibunya, diam. Ibu lagi banyak kerjaan, nanti lagi minum susunya ya. Tunggu, sing sabar. Gitu. Kata bayi sambil di box tuh mikir, kenapa begini ya? Padahal jelas sih ibu rezeki gue. Kenapa jadi telat begini? Udah telat suruh nunggu. Aku harus evaluasi diri nih. Jangan-jangan tangisanku kurang profesional.
dan kurang inovatif. Emang harus kuakui ya, dalam sebulan terakhir ini aku kurang semangat di dalam menangis ya. Dan juga tangisannya monoton. Hasilnya makin lambat rezeki gue. Padahal udah jelas ada tuh si ibu ya, deket lagi tapi telat. Oke deh, aku akan ganti dengan tangisan terbaru, model mutakhir yang lebih energetik, lebih profesional dan inovatif. Kita saksikan, lalu pasang CCTV ya di boxnya itu, kita lihat reaksi si ibu. Nah, ini bayi canggih ya. Tahu bayi canggih disingkat apa? Bacang. Hadirin, baru nyala nih anak-anak kecil kalau udah kayak gini hadirin. Tadi mah lowbat ya. Lihat nih, tarik nafas sambil megang box. Sambil bergetar, boxnya digoyang-goyang dan kejang. Ada apa sayang? Kenapa? Kenapa? Jeng 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 jeng. Ibu dari dapur. Belep. Begitulah ya. Maafin ibu ya, yang kenyang, yang kenyang. Bayisnya, gue ngerti sekarang ya. Kalau males kayak gini nih, tapi kalau all out dengan tangisan terbaru, dengan kejang-kejang ya nggak? Ternyata gesit itu rezeki itu dan sekenyangnya men gitu. Ya ini ilustrasi sederhana ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, pasti Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Surat Al-Ankabut ayat 69. Harus hafal hadirin. Saya nggak hafal-hafal penyakitnya. Mungkin surat Al-Ankabut 69. Catat takut beliau nggak ada, saya nggak hafal-hafal. Coba bacakan Ustaz. Al-Ankabut ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan pula jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah pasti beserta orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebaikan. Begitu hadirin, jadi nggak usah ragu lah, pokoknya jadi orang baik aja. Tapi saya jadi orang baik dihina, ya nggak apa-apa, urusan dia yang menghina tuh, urusan kita kan jadi orang baik. Benar? Terus saja berbuat baik, terus saja berbuat baik. Mungkin ada yang muji, mungkin ada yang nyaci, mungkin jadi mudah, mungkin jadi susah, gak ada masalah. Urusan kita kan berbuat baik. Dan mesti Allah nunjukkan jalan-jalannya. Dan jalan-jalan kebaikan itu tidak harus bagus semua. Mungkin lewat kepahitan, mungkin lewat ditipu, mungkin lewat disakitin orang. Tapi di sana banyak kebaikan-kebaikan yang jadi pelajaran bagi kita. Mungkin kita dimarahin orang, yang dosa dia, tapi kita dapat pelajaran. Oh, pemarah itu ternyata begini. Oh, saya jadi nggak enak hati. Saya janji nggak mau jadi pemarah. Gitu. Saya janji tidak mau menipu orang. Dia telat terus, saya janji tidak pernah mau telat. Pelajaran dari orang-orang yang berbuat buruk ke kita, kita tidak melakukan keburukan yang sama. Kita bisa memaafkan, kita bisa mendoakan kebaikan. Nggak ada ruginya jadi orang baik. Benar? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Makanya ini harus ditanamkan dari kecil. Surat Luqman ayat, bentar, surat Luqman ayat 16 Ustaz. Ya bunaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun
فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Duhai anakku, Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sebuah perbuatan, walau sebesar biji sawi, sangat kecil, yang berada di dalam batu, di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Sesungguhnya Allah maha halus, lagi maha mengetahui. Makanya ditanamkan dari kecil sekali untuk sadar bahwa kita itu disaksikan oleh Allah setiap saat dan setiap perbuatan akan kembali kepada kita balasannya, baikan ataupun keburukan. Nah udah, makanya hidupnya cuma satu aja pilihannya, berbuat baik, mikir baik, ngomong baik, sikap baik, nulis baik, hati baik, keputusan baik, baik. Dan baiknya ini harus baik betulan. Apa baik betulan? Baik yang tidak ngarep apa-apa balasan dari makhluk, kecuali ingin diterima oleh Allah kebaikan kita. Jadi nggak ada perlunya kita dianggap orang baik. Keperluan kita adalah jadi orang baik. Benar? Halo? Perlukah kita dipuji orang? Jawab hadirin, jangan membuat kejengkelan di pagi ini ya. Perlukah kita dipuji orang? Perlukah kita dikagumi orang? Perlukah kita diakui orang sebagai orang baik? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih atas kebaikan kita? Perlukah kita menunggu orang membalas kebaikan kita? Tidak ada. Tapi kalau orang berbuat baik ke kita, harus berterima kasih. Sekecil apapun kebaikan orang, bentuk apapun, harus berterima kasih. Kenapa? Karena terima kasih kepada makhluk itu adalah syukur, bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kebaikan. Jangan pernah tidak berterima kasih, ya. Kalau bisa balas dengan yang lebih baik lagi. Ada lagi, Ustaz? Baik, itulah, terima kasih SD Cerdas Mulia Excellencia. Mana, Cung? Ini ada orang tuanya enggak, Dek? Enggak ada orang tuanya? Ya Allah, yatim piatu, Dek. Hah, tidak? Gimana maunya ada itu ditanya orang tua dengan ada orang tuanya? Enggak ada. Oh, di rumah. Jadi Adek kesini dengan siapa? Oh, guru. Mana gurunya, Cung? Oh, ini. Alhamdulillah. Kenapa bawa anak-anak SD ke sini, Dek? Katanya mau UN. Terus? Nah, kami tidak mengadakan UN. Kami tidak membagi-bagi UN. Ini anak-anak mau UN. Kami nggak punya UN, Dek. Jadi belajar sini gitu, nyari keberkahan majelis ilmu gitu. Alhamdulillah. Berapa ramai nih? 38. Terima kasih ya, sing saroleh. Ini biasanya ini remaja, Dek. Jadi ada yang mungil-mungil ke sini tuh mudah-mudahan cepat dewasa ya. Bahasanya dewasa. Yang kedua ini dari Santri Asromo. Wih, mana Santri Asromo? Apa iki, Mas? Apa Santri Asromo tuh? Darussalam. Oh, Santri Asromo. Dalam bentuk apa di sana? Sanggar. Oh, pesantren. Pesantren Santri Asromo di Majalengka. Alhamdulillah. Terima kasih 28 orang sholat subuh, MK pagi, silaturahim. Jadi datangnya tengah malam tadi? Kemarin sore. Oh ya, terima kasih. Ada lagi grup Darut Tauhid Jakarta. Mana? Di sini tulisannya 25, yang Acung 4. Kemana yang lain? Kami memerlukan pengakuan. Ayo Darut Tauhid Jakarta. Alhamdulillah, karena ingin dihitung banyak begini pengacungnya.
Bukan angkat tangan, Bu, ya. Terima kasih, alhamdulillah. Dalam rangka wisata rohani, kunjungan pesantren dan menengok kuda. Alhamdulillah. Ada-ada saja, ya. Santri baru apa? Akhlak plus wirausaha, Cung. Oh, berapa banyak ini? Alhamdulillah. Santri masa kemasan ada angkatan terbaru? Angkatan berapa ini, Pak? 28 ya. Belum diwisuda juga? Asal rada lama Bapak nggak diwisuda. Alhamdulillah, terima kasih. Lalu yang diwisuda hari ini, jadi mungkin Darul Tauhid itu pesantren paling sering wisuda di dunia, Pak. Sampai pendengar juga udah wisuda lagi. Karena programnya sangat banyak. Yang akan diwisuda ini satu kelas yaitu daurah tahsin. Satu kelas biasanya kalau SD range-nya dekat ya. Ini coba sahabat sekelas antara Aris Widi Astuti dengan Rahma Fatwawati. Mana? Boleh acungkan tangan? Ya, ini sobat sekelasnya ya. Boleh ini mikrofonnya diberikan? Nih. Ini temenan ya, sekelas. Coba Dek, sini. Dua-duanya ya, deketan di sana. Silakan perkenalan dulu. Ya di sana aja, pakai mikrofon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini. Usia berapa, Dek? 9 tahun. Ini yang barusan yang agak agem suaranya, bro. Siapa? Maaf, Bu Aris. Iya, assalamualaikum. Ini sobatan gimana sih ini? Iya. Sekelas ya. Ya satu kelas antara eyang dan cucu. Tuh luar biasa ini. Nggak ada di mana-mana sekelas kayak gini. 54 lawan 9 tahun. Ini cucu, Bu? Ya kawan. Kawan baru ya, soulmate. Iya. Bisa menghibur kami dan para peserta yang lainnya. Alhamdulillah. Jadi program apa yang Ibu ikuti ini, Bu? Program Daurah Tahsin. Daurah Tahsin angkatan 13 ya. Alhamdulillah. Ini 10 hari programnya ya, Bu ya. Ya, Ibu dari ya. mana asalnya? Saya dari Purwokerto. Purwokerto. Kenapa Ibu ikut program ini? Allah yang memanggil saya untuk ke Darul Mengundang Tauhid. mungkin, Bu ya. Mengundang. Nanti ada masalah lagi, Bu ya. Ibu. Seperti kalau mau ke Makkah, doain supaya saya segera dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Atau doanya horor. Ya Ibu, jadi Allah yang menentukan syariatnya, Bu. Kenapa Ibu kesini? Ya. Apa yang jadi sebabnya? Iya, saya ingin memperbaiki bacaan Quran saya. Semoga Allah ridho dan semoga menjadikan sholat saya lebih baik lagi, maupun juga ibadah-ibadah yang lainnya. Masya Allah. Jadi Ibu ingin menyempurnakan bacaan Qurannya supaya sholatnya lebih sempurna, ya gitu, Bu? Ya. Ibadah lainnya. Mengapa Ibu ingin seperti ini di usia seperti ini? Ya, kita Gak tidak tahu mau dipanggil sama Allah kapan. Nah, jadi di saat kita mendapatkan rezeki umur yang baik ini, sehat, mata masih bagus, kaki masih sehat, ya dimaksimalkan untuk melakukan ibadah. Jadi Ibu ini mengatakan tidak tahu kapan akan dipanggil Allah. Kalau kesini diundang ya, Bu ya. Kalau dipanggil ini pas ya. Ibu tidak tahu kapan akan dipanggil oleh penciptanya. Maka mumpung mata sehat, kaki sehat, disempurnakan bisa belajar. Masya Allah. Bagaimana rasanya punya kawan karib ini yang sebelahnya, Bu? Ya, senang sekali. Bahagia, damai,
rasanya ketika ikut Daruh Tosin itu seperti di tanah suci, damai, sejuk ya. Iya, karena Al-Quran itu kalam Allah, berarti ayat-ayat Allah, asma Allah. Setiap orang ingat Allah, kalau niatnya benar, pasti akan jadi tenang, ya Bu ya. Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Ibu sekelas dengan ini nih, ya. Rahma. Bagaimana? Boleh bicara dengan kawan karibnya? Rahma dari Riau. Assalamualaikum, Bu Rahma. Ibu, belum ibu. Assalamualaikum Rahma. Waalaikumsalam. Siapa namanya Rahma? Rahma Fatmawati. Usia berapa? 9. 9 tahun. Asal? Riau. Riau. Bagaimana Rahma bisa ikut pesantren di sini? Dengan siapa? Disuruh siapa? Disuruh sama A Jupri. Siapa itu? Itu teh siapa? Sama AA, Sama AA. Iya. Ada kakakmu Kita di harus sini. memaklumi 9 tahun hadirin ya. Ada yang lebih sederhana jawabannya. Lalu disuruh ke sini. Seneng nggak di sini? Senang. Kenapa mau belajar Quran deh? Mau menjadi sahabatnya Al-Quran. Oh, mau jadi sahabatnya Al-Quran. Kenapa mau jadi sahabatnya Al-Quran? Tenang. Itu sahabatnya dong bisikin Bu. Ini baru dalam sejarah hadirin ya, sekelas beda usia 40 sekian. Baik, seneng gak deh pesantren ini? Senang. Berapa orang sekelasnya ini? 8. 8, alhamdulillah. Sekarang udah mau diwisuda, udah bisa apa-apa aja. Bedanya dari sebelum pesantren? Pertanyaan terlalu berat. Apa yang didapat? Kalau anak bingung, saya yang salah pastinya. Baiklah kalau gitu ya Rahma. Mudah-mudahan jadi anak solehah. Amin. Jadi hafizoh. Amin. Nanti bisa bawa mahkota cahaya bagi orang tuanya ya. Termasuk itu juga De Aris ya. Terima kasih Bu. Ada saran Bu Aris bagi ibu-ibu yang lain yang mendengar ini? Bagi ibu-ibu, terutama yang hadir di sini dan para pendengar MG, sehat itu satu karunia. Maka marilah kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan baik, dengan benar. Karena satu kali bacaan saja, satu huruf 10 kebaikan. Dan Alhamdulillah Maha Penyayangnya Allah, saya sudah merasakan rahmat dari Allah, di mana seperti yang disampaikan di surat Yunus, sebagai sifat itu sebagai obat itu. Mungkin bagi yang sudah pernah menjalani sakit itu mendapatkan rahmat jika sering membaca Quran. Itu sebagai obat, sebagai penolong. Jadi insya Allah Allah akan memberkahi semua apabila kita tekun di dalam membaca Al-Quran, menghayati dan mengamalkan. Masya Allah. Dan mendakwahkan juga Bu. Oh iya, kurang. Terima Membaca, kasih. menghafal, mengamalkan dan mendakwahkan. Kita punya kewajiban untuk dakwah. Ya, Ibu terima kasih banyak. Semoga berkah ini apa yang Ibu lakukan jadi amal soleh ya. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang 1-2 penelpon. Silakan penelpon. Baik sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Anda dapat berkesempatan untuk bergabung bersama kami di 0878 21599437. 0878 21599437. Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama ada juga mana? Oh ini juga, ini para menteri Pak apa? Dari Kementerian Agama Islam ya Indonesia Pak.
Alhamdulillah 24 orang. Terima kasih. Ada penelpon? Baik, kali ini kita akan menyapa ada sahabat MK yang bergabung dalam telepon MKFM 0222017076. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, kita akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Erli di Balai Endah. Baik, silakan Bu Elis. Baik Bu Erli, waktu terbatas, silakan, maaf. Oh iya, alhamdulillah, biiznillah. Sehat? Oh sehat Bu, Alhamdulillah. Duh, ini perhatian. Menghubungi minta doanya aja Ibu dan keluarga. Hah? Iya didoakan Bu. Ibu mau nanya apa? Iya, minta doanya aja. Aduh, nyerap sekali ceramah-ceramah sama Ibu. Nyerap tuh maksudnya gimana Bu? Iya, cocok meresap gitu ya Bu? Iya, alhamdulillah. Waktu di Gedung Sate kan ketemu dengan Ibu AA, kan Ibu stabilitas Oh, waktu di Gedung Sate. yang pakai tongkat itu, yang di kursi roda. Oh iya, oh maksudnya bukan di Gedung Sate Bu, di halaman ya, Iya, di jalan. di halaman, iya. Sebab saya jarang ke Gedung Sate Bu. Iya. Ya. Baik Ibu, di mana Ibu sekarang posisi? Di Balai Endah. Alhamdulillah, Minta menyimak doanya barusan. aja ya, cepat dikabul permintaan Ibu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Iya. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah, itu namanya silaturahim. Amin ya. Baik, satu penelpon terakhir. Juga ini ada tamu dari Malaysia, dari grup apa? Mas, Malaysia? Ya, apa nama grupnya? DC? Apa itu? DC aja ya? Hah? Oh, DC aja. Ya udah, kita nggak usah repot-repot DC ya. Alhamdulillah. Terima kasih DC in grip ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Penelpon terakhir. Baik, kita sudah terhubung kembali bersama penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Yayan. Baik, silakan. Ya Yan, apa kabar Yan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, lama kita nggak silaturahim. Gimana ya Yan, di mana sekarang posisi? Masih di kebun kopi, Di kebun? Ya Allah ya Yan, pagi-pagi sudah di kebun kopi. Maaf kan mau mengganggu, Iya silakan, gimana Yan? Mau minta waktunya, Yan, mau mengucapkan terima kasih kepada semua donatur, Ya. yang udah menjadi jalan Yayan rezeki sampainya rezeki ke Yayan Alhamdulillah. kemarin. Alhamdulillah sekarang Yayan rumah udah dibayar setahun ya, udah ya kalau dibilang tenang udah tenang sekarang udah Oh mikirin iya kontrakan iya. gitu. Kontrakan udah dibayar setahun. Yayan ini lumpuh ya. Dan selain lumpuh juga suka kejang. Sekarang masih kejang-kejang nggak Yan? Iya masih ya. Ini lagi kejang ya? Ya maaf sekali Ya, kepada semua donatur-donatur. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar, Amin. yang lebih barokah, dan disehatkan semua keluarga-keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ya segitu aja, maaf Ya, ya. Yan diurus siapa sekarang Yan? Yang ngurus siapa? Ada innalillahi. Nah, kalau sedang mengucap innalillahi beliau sedang kejang. Jadi sakit sekali dan sering kejang. Yan, Apa? masih sakit? Alhamdulillah udah agak enakan. Berapa menit sekali sekarang kejangnya? Sekarang ketawa sering lagi, Sering lagi? terus. Diobatin enggak? Enggak pernah diobatin lagi, terus sekarang tambah ada luka lagi di punggung, ada luka, jadi tambah sakit. Atau diobati Yan? Ya, innalillahi bismillah. Iya. Udah dulu Iya, iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Yayan normal, sehat, lalu naik kendaraan, tabrakan, dan hasilnya ujiannya lumpuh. Selain lumpuh ya seperti inilah, lalu keluarganya juga
mungkin istrinya belum siap dengan keadaan ini, sehingga Yayan sekarang diurus oleh adiknya. Anaknya juga kadang mengurus Yayan. Alhamdulillah sekarang pindah lebih dekat ke sini. Selain lumpuh juga sering kejang seperti ini. Masya Allah. Nah, takdir kita mendengar suara Yayan juga Allah yang mengatur. Seharusnya kita bersyukur diberikan sehat. Dan salah satu syukur kita adalah membantu saudara-saudara kita yang memiliki ujian seperti beliau ini, ya. Mudah-mudahan ini ada yang ide, dokter atau apa yang paham sehingga Yayan bisa kita bantu, sakitnya bisa dikurangi dan lukanya itu bisa diobati. Insya Allah selalu ada hikmahnya. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkahi majelis ini ya Rabb. Jadikan siapapun yang menyimak menjadi hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau lapangkan segala urusan yang maslahat. Engkau jauhkan dari segala urusan yang membawa mudarat. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, ikhlasnya beramal, dan istiqomahkan kami dalam kebenaran. Jika kami akan kembali padamu ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Lapangkan kubur kami, ringankan hisab, dan kumpulkan kami di sorgamu ya Allah. Izinkan kalau kami berjumpa dengan Rasulmu. Dan yang paling penting kami bisa bertemu denganmu ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Sembuhkan saudara kami yang sedang sakit ini ya Syafi. Cukupi yang sedang kekurangan ya Goni. Lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Razak. Ya Allah, berikan pendamping terbaik yang merindukannya. Rumah tangga penuh berkah, keturunan yang soleh-solehah. Jauhkan kami semua dari bala wal fitnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.